Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik kepada kita. Dan Tuhan selalu memberi kekuatan bahkan jalan keluar di saat kita ada dalam kesesakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Dan kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama. Tertulis demikian, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Saudara yang dikasih Tuhan, adakah di antara saudara yang pernah mengalami kejadian di mana saudara baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan dan baru pertama masuk kerja, tapi di hari pertama itu sudah ada orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaan mereka dan kebencian mereka, bahkan memperlihatkan sikap tidak mau berteman atau berkata-kata kasar? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalaminya, bukan hanya di tempat kerja saja, tapi di sekolah, di lingkungan tempat tinggal. Tiba-tiba tetangga langsung tidak suka, padahal kita baru pindah ke situ. Atau juga di tempat pelayanan, ada orang-orang yang berbisik-bisik negatif tentang kita di belakang. Di saat yang seperti itu, mungkin akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Apa kesalahanku terhadap mereka? Apa dosaku sehingga mereka membenci dan tidak suka terhadap aku? Kita belum melakukan sesuatu apapun tapi sudah dibenci. Saat kita melakukan kebaikan dan dibenci, itu akan lebih mengherankan. Kok bisa seperti itu? Dalam 1 Samuel 20 ayat 1 ini tertulis, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Ketika Daud mengetahui dengan benar-benar bahwa Saul mau membunuhnya, Daud bertanya kepada Yonatan, anak dari Saul, apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Daud tidak punya kesalahan terhadap Saul. Dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan Saul. Dia tidak menggosipkan ataupun menghina. Dia tidak melakukan pemberontakan. Malah Daud membela Saul dan maju berperang untuk Saul. Tapi Saul sangat membenci dan tidak suka terhadap Daud. Kebencian Saul disebabkan oleh iri hatinya melihat Daud yang berhasil dan disukai banyak orang. Saul sebenarnya dalam posisinya seharusnya dia tidak iri hati. Karena dia adalah raja. Dia tidak kekurangan apapun, dia punya kekayaan, punya prajurit yang bisa dia suruh. Dia punya kekuasaan dan punya segala-galanya. Tapi anehnya dia benci sekali terhadap Daud yang sebenarnya pada waktu itu bukan siapa-siapa. Kita mengerti di sini saudara bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak serta-merta membuat orang terlepas dari iri hati. Orang kaya belum tentu tidak iri hati terhadap orang miskin. Ada orang kaya yang ketika melihat tetangganya yang miskin berhasil sedikit saja sudah, merasa kesal dan iri hati. Kok yang miskin itu bisa kayak gitu? Menjadi kaya atau berkuasa tidak membebaskan kita dari perasaan iri hati. Kalau kita sendiri tidak menjaga hati kita agar bersih dari kecemburuan, dengki, dan perasaan iri. Itu sebabnya perlu untuk kita membuang semua iri hati dan dengki. Kalau kita sudah terbiasa iri hati sejak belum punya apa-apa, maka kita akan tetap iri hati ketika sudah punya banyak hal.
Kalau kita sudah terbiasa iri hati ketika belum berhasil, belum menjabat atau berkuasa, maka kita akan tetap iri hati ketika sudah berhasil, sudah menjabat dan berkuasa. Iri hati adalah masalah hati. Tidak bisa dikaitkan dengan kepemilikan materi, keberhasilan atau kekuasaan. Itu sebabnya solusi supaya tidak ada iri hati bukanlah menjadi kaya, bukanlah menjadi berhasil, tapi hati kita yang harus dibersihkan oleh firman Tuhan dan kuasa kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan dan orang lain malah membenci kita, di saat kita berbuat yang benar dan kita malah tidak disukai, jangan kecewa, jangan marah, jangan kehilangan semangat. Tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang benar. Masalah bukan ada pada diri kita, tapi ada pada orang-orang yang tidak menyukai kita. Tuhan akan selalu menjadi pembela bagi kita yang hidup berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, dan akan selalu menopang, memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harus bersikap dalam kehidupan ini. Ketika kami sudah berbuat baik, sudah hidup benar tapi orang-orang tidak menyukai kami. Kami sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan orang lain tapi tetap tidak disukai, malah dibenci. Tolong kami supaya kami tidak kecewa, tidak marah, tidak membalas, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang selalu memberikan pembelaan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.